Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadliansyah Ahmad Husain dengan NIM 14122000157, nomor absen 19. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas EAS pengukuran produktivitas dengan metode OMAX, Objective Matrix. Untuk pendahuluan, ada latar belakang. OMAX adalah metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi produktivitas berdasarkan beberapa kriteria yang dinilai secara kuantitatif. Metode ini menggabungkan berbagai indikator kinerja ke dalam satu bentuk matriks yang menghasilkan indeks produktivitas total. Tahapan-tahapan pengukuran produktivitas menggunakan metode OMAX adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, menentukan tujuan pengukuran. Yang kedua, menentukan kriteria pengukuran dan data-data. Yang ketiga, perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran. Yang keempat adalah perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Lalu yang kelima, perhitungan batas kontrol atas atau BKA dan batas kontrol bawah atau BKB. Yang keenam ada menentukan target. Yang ketujuh menentukan nilai produktivitas realistis. Yang kedelapan ada menentukan nilai bobot kriteria. Lalu yang sembilan ada menentukan skor dan dari skala. Yang ke-10 menentukan pencapaian kerja. Yang terakhir adalah menentukan indeks produktivitas total. Di sini saya menggunakan studi kasus PT Aura Cantika Persada, yaitu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi kosmetik untuk kebutuhan perawatan wajah, tubuh, dan rambut. Produk yang dihasilkan protein wajah, lotion, sabun kecantikan, hingga serum dan produk perawatan kulit lainnya. Eh, untuk mengevaluasi kinerja dan mengukur tingkat produktivitas, Departemen perusahaan menerapkan metode OMAX. Metode ini digunakan untuk menilai performa berdasarkan kriteria, seperti efisiensi proses kerja, tingkat kualitas produk, serta penggunaan sumber daya secara menyeluruh. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan guna melakukan perbaikan dan meningkatkan proses agar lebih efisien dan efektif. Yang pertama, untuk penentuan kriteria, eh, saya menggunakan 4 kriteria utama sebagai input, yaitu yang pertama ada bahan baku, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga mesin, yang keempat adalah energi. Berikut adalah data dari keempat kriteria yang saya gunakan untuk proses pengukuran produktivitas pada bulan Januari, dimulai dari bulan Januari 2024 hingga bulan Mei 2025. Berikut adalah inputnya, dan ini adalah output dari input tersebut. Untuk perhitungan rasio performance setiap kriteria eh, menggunakan rumus output dibagi input. Seperti contohnya adalah eh, inputnya kriteria satu adalah 11.340. Nah, ini nilai kriteria yang akan menjadi pembilang atau pembagi. Lalu rata-rata dan standar deviasi. Rata-rata digunakan untuk mengetahui nilai tengah dari rasio performance pada setiap kriteria pengukuran. Rumus untuk menghitung rata-rata adalah sebagai berikut. Dari semua nilai eh, dari pengukuran dibagi dengan jumlah pengukuran. Lalu untuk standar deviasi adalah mengukur tingkat penyebaran atau variasi nilai prasi performance terhadap rata-rata. Rumus yang digunakan ada sebagai berikut. Ini adalah perhitungan nilai rata-rata dan standar deviasi. Nilai rata-rata pada kriteria 1 adalah 10,32 dengan standar deviasi 1,07. Lalu untuk kriteria 2 adalah 1.179,80 dengan standar deviasi 1.249,23 dan seterusnya. Perhitungan batas kontrol atas atau BKA dan batas kontrol bawah. Rumusnya adalah nilai ini didapat dari degree of accuracy dan confidence level. Batas kontrol atas didapatkan dari nilai ini. Untuk input 1, batas kontrol atasnya adalah 12,46, sedangkan batas kontrol bawahnya adalah 8,17. Dengan confidence levelnya
kurang dari 95, lebih dari 0,68, yaitu K sama dengan 2. Lalu untuk menentukan target, target sasaran akhir skor 10, batas kontrol atasnya sebagai berikut. Lalu sasaran jangka pendeknya skor 3 dengan komponen rata-rata adalah sebagai berikut. Nilai produktivitas terendah skornya 0 dengan komponen batas kontrol bawah atau TKB. Nilai produktivitas realistis merupakan nilai yang mungkin mencapai dalam sebelum sasaran akhir, yaitu skor 1-2 dan skor 4-9. Skor-skor tersebut diinterpolasi dengan rumus adalah sebagai berikut. Interval 0 hingga 3 sama dengan skor 3 dikurangi 0 sama dengan 3. BKA dikurangi BKB dibagi dengan 3. Untuk interval 3 dengan 0 adalah skor 10 dikurangi dengan skor 3, itu nilai 10 kurangi 3 sama dengan 7. Dan BKA dikurangi BKB sebagai 7. Untuk komponen batas kontrol atas, nilai input 1, 2, dan 3 sudah terdapat di tabel ini. Lalu untuk menentukan nilai bobot kriteria, dalam proses ini, satu kriteria dapat dianggap lebih penting dibandingkan yang lain berdasarkan penilaian manajerial atau ahli. Penilaian dilakukan menggunakan skala prioritas kriteria seperti berikut. Di sini ada nilainya skala 1 hingga 9 dengan tingkat prioritas yang berbeda-beda. Berdasarkan tabel skala prioritas di atas, dapat diperoleh nilai bobot tiap kriteria pada tabel di bawah ini. Itu kriteria 1 dengan 2 adalah 3, dan seterusnya. Selanjutnya diubah dalam bentuk desimal dan dijumlahkan dalam satu kolom tiap kriteria seperti tabel di bawah. Selanjutnya diubah dalam bentuk desimal dan dijumlah dalam satu kolom kriteria seperti tabel. Sebelum eh, mendapatkan nilai bobot, nilai ini terlebih dahulu dinormalisasi. Lalu untuk menentukan skor dari skala menggunakan em, rasio performance tadi dan nilai BKA, rata-rata, BKB, bobot, dan interval yang berada pada tabel berikut. Untuk contohnya, saya mengambil performance bulan Januari 2024. Di sini kriteria 1, 2, 3, dan 4 adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, skor dari skala untuk performa bulan Januari 2024 diperoleh total value sebesar 6,50. Lalu dilakukan pengolahan sebanyak data yang didapatkan. Setelah didapatkan hasil semuanya, kita dapat menentukan pencapaian kerja. Untuk periode pertama pada bulan Januari 2024, pencapaian kerjanya tadi adalah 5,60 dengan keterangan indikator performansi periode sebelumnya. Dilakukan sampai bawah. Lalu ini adalah grafik pencapaian kerjanya. Terdapat fluktuasi naik turunnya pencapaian kerja. Lalu di sini yang terakhir ada indeks performance totalnya pada bulan Februari adalah 0,06, bulan Januari sebelumnya ada 5,60 dengan indeks produktivitas atau IP sebesar 0,8, 0,08. Kesimpulannya, PT Aura dan Tika Persada menggunakan metode OMAX untuk menilai produktivitas dari Januari 2024 hingga Mei 2025 berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan energi. Dengan pembobotan tiap aspek dan kontrol batas atas, batas bawah, perusahaan mampu memantau fluktuasi kinerja, menetapkan target realistis, serta menyusun strategi efisiensi yang meningkatkan daya saing di industri kosmetik. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.